Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur ikan lele. Macam mana situ mulai leh? Ibu-ibu kau kurang konek-konek rumah. Terlalu banyak memikirkan apa besok boleh baju baru kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesehatan, kesempatan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Banyak pada malam hari ini orang-orang yang sehat Pak. Orang-orang yang sehat Bu, tapi sayangnya dia tak sempat datang ke masjid. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang ingin datang duduk bersama dengan kita di sini, ingin mendengarkan tausiah agama, ingin melaksanakan salat tarawih bersama, tapi sayangnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia dalam keadaan tidak sehat. Maka oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang diberikan akal sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hidup kita hari ini dan ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita singkat ya, maka adik-adik kami yang ingin mencatat judul tausiah kita pada malam hari ini, bacalah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut tausiah saya pada malam hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian. Bu, ibu-ibu udah berapa kali khatam sampai malam ini? Sudah berapa kali khatam? Sudah khatam? Belum. Kalau bapak-bapak, alhamdulillah sama. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Ramadan itu adalah bulannya berpuasa. Selain bulan berpuasa, Ramadan itu adalah bulannya turunnya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, itu ustaznya aja semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Jadi sangat ironi, sangat menyedihkan kalau ada orang yang berpuasa, ada orang berzakat, ada orang mendirikan sholat, kalau dia tak baca Al-Quran, rugi. Kenapa rugi Ustaz? Ya memang rugi. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini Bapak Ibu berlipat-lipat ganda. Ya. Kalau kita baca Al-Qur'an alif lam mim. Ya. Kalau di luar Ramadan alif itu dinilai oleh Allah 10. Lam itu dinilai oleh Allah 10. Mim itu dinilai oleh Allah 10. Kalau di dalam bulan Ramadan lebih daripada itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan orang yang nak baca Quran di bulan Ramadan rugi. Ya, diibaratkan Pak ya, diibaratkan kita gajian, ya, gaji kita 3 juta, itu Ramadannya. Kalau kita mau bonus, itu dia baca Al-Qurannya. Bahkan melebihi dari 3 juta tadi bonusnya. Tergantung kita niat atau tidak. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, visi misi Al-Quran diturunkan itu adalah petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, petunjuk bagi manusia dan pembeda bagi kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Maka oleh karena itu semuanya ada dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, tidak perlu kita berlomba-lomba menamatkan Al-Quran itu, tidak perlu. Ya. Yang perlu dan pentingnya yang mana? Yang perlu yang pentingnya adalah kita memahami, kita mempelajari, kita memaknai Al-Quran. Banyak Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang sudah habis 30 juz, habis 5 juz, habis beberapa juz, tetapi dia tidak meresapi dalam kehidupannya. Akhirnya hanya hafalan saja, tidak bisa dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Belum lagi tajwidnya banyak salah, belum lagi fasohahnya banyak salah, belum lagi iramanya asal-asalan. Ini perlu kita pelajari. Ya. Karena satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu misalkan di Ramadan ini tidak tamat Al-Quran tidak apa-apa. Asalkan Bapak dan Ibu pada Ramadan ini tamat Al-Fatihahnya. Ya. Ini terkadang banyak orang mau jadi imam Bapak Ibu, berlomba-lomba jadi imam, ya. Tapi sayangnya mohon maaf Bapak Ibu, hafalannya banyak. Sayangnya Al-Fatihahnya masih banyak salah-salah. Al-Fatihahnya masih belepotan. Ya. Namanya Sardi misalnya, nama orangnya Sardi, tapi kita manggilnya Sywardi. Itu udah salah, itu udah beda orang ya. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya. Terkhususnya bacaan Al-Fatihah kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholat illa Fatihah. Tidak ada sah sholat seseorang, tidak sah sholat seseorang itu
kalau tidak membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ya, ya Bu. Ibu serius-serius tahan di rumah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Karena itu kunci sah sholat itu di Al-Fatihah. Walaupun ibu hafal ibu 30 juz, 20 juz, Al-Fatihah ibu salah, sholat ibu tidak sah. Sholat kita tidak sah. Ada orang baca Al-Fatihah seperti ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya contohkan yang salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ternyata Bapak dan Ibu pada malam hari ini umur Bapak sudah 50 tahun, umur Ibu sudah 50 tahun, kita sudah paling berakal, ya, anggaplah kita sholat sudah 30 tahun. Ternyata bacaan Al-Fatihah kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, sholat Ibu, sholat Bapak tidak sah. Kalau Al-Fatihah kita bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kenapa tidak sah Ustaz? Karena maksudnya, karena maknanya, karena yang ibu baca itu, yang ibu tuju itu sudah berbeda, tidak Tuhan lagi. Jadi apa artinya? Alhamdulillah, segala daging bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan yang sakit-sakitan. Kira-kira ibu-ibu kalau baca Al-Fatihah kita dengan arti seperti itu sah apa tidak? Ya, Bu? Sah apa tidak, Bu? Tidak ya. Kalau kita baca Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin, tentu tidak sah. Jadi macam mana solusinya Ustaz agar sholat kami khusyuk, agar sholat kami sah menurut rukun dan syaratnya? Yang pertama agar sholat Bapak Ibu sah menurut rukun dan syaratnya, pertama perbaiki bacaan Al-Fatihah. Ya. Tidak bisa susah belajar Ustaz, mulut saya sudah tua, gigilah ompong belum. Payah. Solusinya apa lagi? Solusinya datang ke masjid, sholat berjamaah. Iku awaklah Al-Fatihah, nak pandai baca Al-Fatihah. Sembahyang ke masjid malih pula. Ketika berdoa minta banyak nak tanggung ya. Ya Allah, masukkan hamba ke surgamu. Ya Allah. Ternyata sholat kita tidak sah selama ini menurut rukun dan syaratnya. Tapi kalau masalah terima tidak terimanya itu kembali kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kalaulah bacaan Al-Fatihah sudah kita baik, sudah benar, sudah fasihah, sudah bagus bacaan Al-Fatihah, baru kita tingkatkan. Ya, perbaiki irama Al-Fatihah kita. Itu betul. Sampai selesai lama ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbaiki bacaan Al-Fatihah, perbaiki tajwidnya. Kalau sudah baik tajwidnya, sudah baik makhrajul hurufnya, sudah tahu kita mana ikhlas, mana idgham, mana biguna, ya, mana matnya, mana sukun, mana tanda tanwin. Kalau sudah paham kita, baru kita tingkatkan. Tingkatkan apa? Baca Al-Quran itu dengan ilmu Al-Qurannya. Ada seni Al-Quran namanya. Selama ini Bapak Ibu, kita baca Al-Fatihah, kita tidak tahu riwayat apa yang kita baca. Ya.
Seperti yang saya contohkan bacakan tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak tahu itu irama siapa, itu imam siapa, kita tidak tahu. Yang tahu kita itu Imam Sudais, gitu. Itu irama Sudais. Bukan itu. Itu ada riwayat imamnya. Irama yang kita baca selama ini, bacaan Al-Fatihah yang kita baca selama ini, itu adalah irama riwayat Imam Asim. Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Imam Imam tadi. Ya, Imam Hasim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Hafiz itu H-A-F-S, Hafiz. Hafiz. Itulah irama cara baca Al-Fatihah kita selama ini, itu dia imamnya. Dan sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Tidak sembarangan. Tidak bisa ikut-ikutan nonton kita YouTube. Oh, besok kita buat juga lah. Tidak bisa sembarangan. Ya. Setelah itu baru kita tingkatkan belajar iramanya. Belajar iramanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Kalaulah azan tidak pakai irama, gimana kira-kira? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacaan azannya betul, bacaan azannya benar, tapi tidak ada seninya. Ya, Sumatera Barat itu terkenal banyak pengunjung di sana itu karena jalannya kilo-kilo. Nah, berliku-liku, mendaki, menurun, berkelok lagi. Makanya banyak pengunjungnya di sana karena itu seninya. Contoh kita pada hari ini berpakaian ini adalah seni. Ada yang pakai baju batik, ya. Ada pakai baju kotak-kotak, ada pecinya bulat kayak saya, ada pecinya hitam, ada putih. Ya. Itu adalah bagian daripada seni. Makanya setelah kita pahami, pelajari Al-Quran dengan baik, kita tingkatkan dengan seninya. Ya. Bayangkan nanti kalau azan itu suaranya bagus, seninya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kita Bu. Masuk sholat maghrib beda lagi azannya kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Enak kita Bu. Sebenarnya saya banyak tahu ya. Jadi irama itu ada 7. Tapi tidak mungkin kita bahas pada malam hari ini, selesai kita baca. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Mari perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Tidak perlu kita berlomba menamatkan Al-Qur'an, itu tidak perlu. Karena saya pribadi belajar Al-Fatihah itu 3 bulan, Bu. 3 bulan baru saya tamat, baru saya dibolehkan bisa menjadi imam. Kalau tidak, saya tak berani jadi imam. Ya. Baru saya diizinkan membuka belajar ngaji, mengajarkan orang lain, baru diizinkan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu, selalulah pelajari Al-Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi safihan. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kita. Baiklah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kajian singkat kita pada malam hari ini, karena waktu yang terbatas. Kalau ingin lanjut, kita harapkan pengurus diundang lagi gitu. Kalau tak diundang, tak akan lanjut gitu.
Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nantinya di penghujung Ramadan kita layak dan berhak mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.